Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini diambil daripada 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Saya bacakan di sini ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca 2 Korintus pasal 5 ini, daripada ayat 1 sampai 10, kita mendapat satu penjelasan tentang adanya kehidupan baru setelah kita meninggal dunia. Kita mati, kita meninggalkan dunia ini, tetapi kita akan mendapat satu kehidupan yang baru. Itu yang saya dapat belajar daripada petikan ini ataupun pembacaan daripada 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Tetapi untuk mempelajari, untuk membuat renungan, kita cuma masuk kepada ayat 10 di situ. Jadi dalam ayat 10 ini kita dapat belajar untuk berada dalam kehidupan kekal. Untuk berada di dalam kehidupan kekal, dia ada proses-prosesnya sendiri. Pertama, itulah semasa kita berada di dunia ini, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ataupun kita harus kudus seperti Yesus. Yesus setelah dia bangkit daripada kematian dan sebelum dia naik ke surga, dia telah memberitahukan bahwa dia telah menerima segala kuasa di surga dan di bumi ini. Dan selepas itu, dia memberikan amanatnya bahwa semua bangsa harus menjadi muridnya. Menjadi muridnya artinya dia harus, semua bangsa harus menyembah Yahweh itu dengan cara kudus seperti Yesus itu sendiri. Hidup kudus seperti Yesus. Sebab Yesus adalah satu-satunya yang sangat berkenan kepada Yahweh kita itu. Yahweh sudah mengatakan, inilah anak yang aku kasihi. Dengarkanlah dia. Dan kalau kita mendengar firman Tuhan yang telah dicurahkan, yang telah disaksikan, yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus, dan kita mentaati firman itu yang telah ditaati oleh Yesus sendiri, maka sudah pasti hidup kita kudus seperti Yesus Kristus. Nah, saudaraku, seperti yang kita sudah maklum tadi bahwa ayat 10 ini kita dapat belajar untuk berada dalam kehidupan kekal. Tetapi melalui satu proses, yaitu seperti yang saya katakan tadi. Harus menjadi murid Kristus. Harus hidup kudus seperti Yesus. Kenapa seperti itu? Sebab manusia harus menghadap kerusi pengadilan itu. Ya. Dan kerusi pengadilan itu yang duduk di situ adalah Yesus itu sendiri. Yesus sebagai hakim. Sebenarnya kalau diikut betul, dia bukan sebagai hakim, tapi memang dia mengadili, dia akan menapis orang-orang itu, yaitu kita semua bangsa. Kerusi sudah tersedia di surga sebagai tempat Yesus duduk
dan dia akan mengadili satu persatu. Ya, pengadilan Yesus adalah untuk mengenal pasti siapa yang harus menerima hadiah, ataupun dalam bahasa lain pahala. Yesus yang memberikan pemberian, memberikan hadiah, memberikan pahala, dan tidak ada siapa-siapa. Ya, tidak ada siapa-siapa. Jika seseorang itu telah menjadi murid Yesus sendiri dan menerima hukuman demi hukuman demi hukuman ataupun penindasan demi penindasan semasa berada di dunia, dan imannya tetap teguh, hidup kudus seperti Yesus, maka sudah pasti dia akan menerima hadiah daripada Yesus. Saudara boleh baca itu di dalam Injil Matius, Markus, Yohanes, ya, Lukas, dan juga saudara boleh melihat itu di dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat epistola, dan seterusnya. Saudara boleh juga melihat itu di dalam Wahyu, bagaimana pengadilan daripada Yesus itu sendiri. Saudara boleh melihat di situ di dalam Wahyu juga. Tapi kena belajar, kena perhatikan sungguh-sungguh ya di dalam Wahyu itu. Sebab Wahyu itu merupakan suatu nubuat, penglihatan Rasul Yohanes. Ya. Nah, jadi itulah saudara. Oke. Sebab seperti yang saya sudah katakan tadi itu, Yesus itu akan menjadi hakim. Pengadilan itu telah diserahkan oleh Yahweh, Allah Bapa kita di surga itu kepada Yesus. Dan Yesuslah yang akan menghakimi kita. Kalau kita menjadi murid Kristus, kalau kita percaya kepada firman yang telah disampaikan oleh Yesus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan itu, sekali lagi saya mau katakan bahwa kita akan menerima hadiah, termasuklah mahkota kehidupan, termasuklah nama-nama yang baru, gelar-gelar yang baru kepada pengikut-pengikut Kristus yang taat dan setia. Tetapi kalau masa di dunia ini ada usaha untuk menyangkal Yesus, termasuk menganiaya pengikut-pengikut Kristus itu, pengikut-pengikut Yesus itu. Dan kita tetap teguh kepada iman dan kepercayaan kita tentang ajaran Yesus. Kita tetap menjadi murid Kristus itu, maka yang menganiaya kita itu nanti akan menerima pembalasannya di surga. Bukan di surga, saudara. Di tempat penghakiman itu. Tempat Yesus mengadili manusia itu. Nah, itulah. Okay. Di hari pengadilan itu, ya, iblis dan semua jenis-jenis jin, semua jenis-jenis syaitan akan juga turut diadili. Ya, termasuklah manusia ataupun bangsa-bangsa yang digunakan oleh iblis ataupun syaitan ataupun jin untuk menindas pengikut-pengikut Kristus. Ya, pengikut-pengikut Yesus itu. Mereka akan dihakimi, diadili, dan akan mendapat penghukuman. Ya. Jadi jangan susah, saudaraku. Kalau di dunia ini kita mendapat penindasan, kita mendapat penganiayaan seperti yang berlaku di beberapa tempat. Okay. Seperti yang berlaku di beberapa tempat. Ada gereja yang dibakar, ya. Ada orang yang beribadah, pengikut-pengikut Kristus maksud saya,
yang beribadah sama ada di dalam gereja ataupun di dalam rumah. Ada mereka ini, ada orang-orang yang datang yang antikris ini. Datang bukan saja membakar gereja, tetapi membakar penyembah-penyembah Yahweh, pengikut-pengikut Kristus itu. Bayangkan. Dan mereka tidak membalas. Mereka cuma berdoa. Hal ini banyak terjadi di Timur Tengah, di Afrika. Ya, kamu kena pilih, mereka kata, selalu dikatakan begitu. Kamu menyangkal Yesus ataupun kamu mati. Maksudnya, kamu menyangkal Yesus, kamu hidup, kamu percaya Yesus, kamu akan mati. Seperti itu. Ada juga yang diculik. Saya mau ambil contoh di Malaysia. Tapi di Malaysia, bukan di Sabah ataupun di Sarawak, tetapi di Malaya. Ada satu kes pastor diculik dan sehingga kini tidak tahu berita selanjutnya. Tetapi semua pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen, maksud saya pengikut-pengikut Kristus yang ada di Malaysia sudah tahu apa yang telah terjadi. Bayangkan saja, seorang kanak-kanak autisme hilang dan diberi laporan. Dan beberapa waktu kemudian terbukalah rahasia itu. Tetapi pastor, hamba Tuhan itu, sehingga kini tidak mendapat apa-apa. Walaupun mungkin penculiknya itu sebenarnya bukan juga siapa-siapa. Ya. Jadi itulah saudaraku. Ya. Kita kena menghadapi keadaan ini. Sebab itu Yesus dan pengikutnya diusahakan untuk dimusnahkanlah, kan? Ada setengah-setengah ajaran mengatakan halal, ya, halal darah mereka itu, maksudnya pengikut-pengikut Kristus itu ditumpahkan. Maksudnya tidak salah kalau dibunuh. Sehingga ada pastor ataupun ada pengikut-pengikut Kristus, ya, harga kepalanya ini dinilai dari segi kedudukannya di dalam rumah ibadah itu, di dalam gereja. Pastor harga kepalanya sekian begini, kemudian yang lebih besar lagi harganya sekian begini, puluhan ribu ataupun ratusan ribu. Kemudian yang pengikut-pengikutnya harga kepalanya seperti ini, begitu. Sebab itulah saudara, penganiayaan sebelum kedatangan Tuhan Yesus, dan selepas itu nanti kita akan melihat bagaimana penghakiman itu akan terjadi. Ini adalah usaha iblis sebenarnya. Usaha-usaha ini iblis yang melakukannya. Dan manusia ini kadang-kadang, terutama sekali mereka yang tidak kenal Yesus itu, yang sudah ditutup hatinya oleh iblis untuk mengetahui ajaran daripada Yahweh itu sendiri yang dibawa oleh Yesus. Itu saudaraku. Sebab iblis sudah pasti dia akan dihakimi, sesudah itu dia akan dihukum. Dan sebelum dia dihakimi, sebelum dia dihukum, sebelum tiba masanya, maka dia mencari manusia
dan menjadikan manusia yang tidak kenal Yesus itu sebagai sahabat ataupun rakan. Tapi mereka semua ini akan dihakimi, akan diadili oleh Yesus itu sendiri. Jadi itulah saudara, supaya kita memperolehi hadiah di hari pengadilan Kristus, satu, kita harus berdirilah teguh, jangan goyah. Kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Saudara boleh lihat itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Oke, perkataan berdirilah itu dalam bahasa Yunaninya sebenarnya bukan berdiri. Dia kata di situ duduk, ya. Duduk. Kalau saya tidak silap, saya minta maaf ya, saya ambil dulu satu ini dalam nota saya. Ya. Perkataan berdiri itu ataupun duduk sebenarnya itu hidraios, ya, yaitu tidak berganjak, ya, dan tetap di situ, dia tidak bersuara, dia tidak memberikan komen apa-apa, tetapi pendiriannya tetap dia duduk, dan apa juga rintangan demi rintangan ataupun cobaan ataupun apa saja yang coba menguasai pemikirannya, dia tetap duduk, tidak bersuara, tetapi pendiriannya tetap kepada Yesus. Seperti itu, saudara. Ya. Kemudian yang seterusnya, tidak goyah. Di situ dikatakan tidak goyah, tidak goyah, tidak bergerak. Ya. Tetap di situ. Ya. Dia punya dalam bahasa aslinya di situ dikatakan amitakinetos. Ya, amitakinetos. Harap sebutan saya itu betul, pronunciation saya betul. Tetapi dia punya maksud itu tidak berganjak, tidak keluar, tidak lari daripada pendiriannya itu. Sama juga yang semata tadi itu tetap duduk. Walaupun kalau dalam terjemahan bahasa Melayunya itu dikatakan berdiri teguh. Jadi itulah saudara. Walaupun kita menghadapi banyak sekali rintangan, tetapi jangan sekali-kali goyah. Ya, jangan sekali-kali goyah. Jadi itulah saudara. Ya. Dalam menghadapi situasi kedatangan Yesus yang hampir dekat dan penghakiman ataupun penghakiman daripada Yesus itu, pengadilan daripada Yesus itu, kita yang sudah kenal siapa Yesus, kita yang sudah kenal Yahweh Allah Bapa di surga melalui Yesus, kita yang sudah tahu jalan ke surga melalui firman Yahweh, firman Allah, Logos itu yang dibawakan oleh Yesus kepada kita, jangan goyah. Dunia ini akan musnah. Segala sesuatu akan musnah. Tetapi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita akan hidup kekal di tempat yang telah disediakan oleh Yesus Kristus sendiri. Sebagai hakim, sebagai pengadil itu sendiri. Kan Yesus sudah katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dia sudah sediakan. Jadi jangan takut. Jangan takut
menghadapi segala penindasan, segala siksaan dunia yang sementara ini. Sebab mereka yang akan menyiksa saudara, ataupun telah menyiksa saudara, ataupun sedang menyiksa saudara, mereka akan mendapat pembalasannya semasa penghakiman itu nanti. Mohon kiranya Roh Kudus membuka mata hati kita, membuka dan menjelaskan sejelas-jelasnya segala kekurangan di dalam renungan ini, dan terus bekerja kepada kita, dan kita terus dikuatkan oleh para malaikat daripada surga itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.